Salam sukses dunia dan akhirat. Saudaraku, mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Di dalam hidup ada banyak problem yang harus kita untuk menyelesaikan, maka kita harus punya ilmunya. Jangan bersedih dan perbanyaklah istighfar. Istighfar adalah salah satu sebab yang mendatangkan kebaikan bagi dirimu di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar dan nikmatilah kabar gembira dengan semua kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dibahagiakan oleh lembaran amalnya, maka perbanyaklah di dalamnya istighfar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar dalam lembarannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menetapkan sebuah qada bagi seseorang hamba kecuali itulah yang terbaik untuknya. Ibnu Taimiyah ditanya, walaupun maksiat? Dia menjawab, ya, jika disertai taubat, penyesalan, istighfar, dan kesedihan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha pengampun dan penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ibnu Taimiyah berkata, sebuah masalah tertutup bagiku, lalu saya beristighfar kepada Allah kurang lebih 1000 kali. Allah pun membukakan bagiku. Inilah buah istighfar di dunia dan akhirat. 1. Ampunan dosa. Allah Ta'ala berfirman, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Muzammil 73:20. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan berkata, demi kemuliaan-Mu, wahai Tuhan, saya akan terus menyesatkan hamba-hambamu selama roh mereka masih berada dalam jasad mereka.
Allah pun berkata, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, aku akan terus mengampuni mereka selama mereka meminta ampunan kepada diriku. Bahkan dalam hadis diskusi yang diriwayatkan Muslim disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru di sepertiga malam terakhir, siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku mengampuninya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. 2. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. 3. Sebab keluasan rezeki serta memperoleh nikmat harta dan anak-anak. Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan memberimu hujan kepadamu yang lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nuh 71:10-12. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepadamu tiap-tiap orang mempunyai keutamaan. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan tertimpa siksa hari kiamat. 4. Sebab memperoleh kekuatan badan. Hud alaihissalam berkata, kaumnya, dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia menambahkan kekuatan kepadamu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Hud 11:52. Sebab 5. Sebab menolak berbagai musibah dan mengangkat berbagai bencana. Sebagian besar musibah itu sebabnya adalah dosa dari maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Surah 42:30. Sebagian besar musibah terjadi karena dosa. Jika seorang hamba membaca istighfar dan melakukan taubat nasuha dari dosa ini, maka musibah itu akan terangkat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfirman, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? An-Nisa 4:47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampunan. Al-Anfal 8:33. 6. Sebab putihnya hati serta kejernihan dan kesucian. Dosa-dosa itu meninggalkan pengaruh buruk yang hitam
di dalam hati, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang mukmin melakukan dosa, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Jika dia berbuat kembali dan beristighfar, maka mengkilaplah hatinya. Jika dia menambah dosa, maka bertambahlah titik hitam itu, sehingga hatinya mencapai tutup yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin 83:14-52. 7. Menghilangkan jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sesungguhnya dosa-dosa itu membuat jarak jauh antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sementara itu istighfar akan menghilangkan hal itu. 8. Menghilangkan kegelisahan dan keresahan. Maksiat itu adalah kegelisahan di malam hari dan siang hari. Sedangkan istighfar menghilangkan kegelisahan dan melapangkan dada dengan izin Allah. 9. Pada hari kiamat akan berada di bawah naungan Arasy Ar-Rahman. Dalam As-Sahihain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 orang akan dinaungi Allah di bawah naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara mereka laki-laki yang mengingatkan Allah ketika sendirian. Laki-laki yang mengingat Allah ketika sendirian. Lalu berlinanglah kedua air matanya. Artinya, dia mengingat dosa-dosanya kemudian bertobat, beristighfar dan hancurlah hatinya karena dosa-dosanya. Kemudian berlinanglah kedua air matanya. Cahaya di As-Sirat. As-Sirat itu dibentangkan di atas jahanam. Warnanya hitam gelap. Istighfar adalah bagian dari amal soleh yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab keberadaan cahaya di As-Sirat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang tiada memberi cahaya petunjuk oleh Allah, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Keutamaan istighfar terlihat nyata dan jelas ketika orang-orang soleh menanyakannya. Cahaya mereka berada di hadapan mereka. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuka, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Robbimu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. At-Tahrim 66.8. 11. Salah satu sebab tertolaknya azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Abu Musa mengatakan, kami memiliki 2 keamanan, salah satunya telah hilang,
yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Dia di antara kami. Kami kini tinggal istighfar bersama kami. Jika itu hilang, maka hancurlah kami.